pakai sistem ini, kita nggak usah lagi nyiram dengan ini, dengan ada sistem tarik. Kita nggak usah lagi nyiram pakai pipa, pakai apa. Kalau ini makan buat nyemprot ya. Nggak usah lagi mikirin nyiram. Jadi kita konsentrasi bagian atas, ngurus itu buah, daun, penyakit gitu. Dianya ngambil sendiri. Hai Sahabat Trubus, aku sekarang ada di Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di kebun anggur Cangri. Kebun anggur ini cukup luas nih Sahabat Trubus. Ini milik dari Pak Denny. Aku akan mengajak Sahabat Trubus untuk ketemu dengan Pak Denny. Kita lihat yuk aktivitas Pak Denny di kebun anggur ini. Ikutin aku terus ya. Iya kayaknya Halloween. Ini yang menjelang matangnya ini Verizon nih, lagi Verizon. Ini Halloween itu dari penyihir. Pak, dia memang butirannya lonjong gitu. Gini, kayak cengek gini. Nanti kalau matang dia warnanya apa? Merah dulu. Merah. Berapa kilo Pak per dompet? Ini mah kecil, 400 gram paling. 400 gram. Yang ini salah satu yang hanya ditanam sebagai estetika. Ini satu dompet berapa kilo Pak? 1,3 kilo, 1,4. 1,4 kilo. Nah ini ya, sebelum matang itu sudah ada yang ngasih tanda, ini yang pembelinya baju. Oh gitu. Kita pengen nanya deh Pak, kenapa selalu ada parit di setiap kotak? Oh ini ya, parit ini. Mm-mm. Nah anggur ini dulu kan beritanya nggak suka air tuh. Tapi ternyata ya pakai sistem ini kita nggak usah lagi nyiram dengan ini, dengan ada sistem tarik. Kita nggak usah lagi nyiram pakai pipa, pakai apa. Kalau ini makan buat nyemprot ya. Nggak usah lagi mikirin nyiram. Jadi kita konsentrasi bagian atas, ngurus itu buah, daun, penyakit gitu. Dianya ngambil sendiri. Terus si akar, nah ini nih ya, akar dia akan busuk di sini nih. Artinya apa? Nutrisi kita bisa konsentrasi. Ketika akar, kan kalau nggak ada parit, si akar itu kan tanamannya di sini, mungkin akarnya di sana. Oh, Ya nggak? oke. Ya ada sistem begini, dia busuk di sini. Kalau nggak dia busuk di sana. Masih di sekitar ini kita ngasih nutrisinya kena. Oh, jadi bisa buat inspirasi Sahabat Trubus ya Pak? Jadi dibangun sistem parit per berapa tanaman Pak ada Pak? Sebenarnya saya per 2 tanaman ya. Per Satu 2 baris. baris ya, per 2 baris. Kan ini kagok 3 ya nggak apa-apa. Sebenarnya yang standarnya ini. Jadi setiap tanaman dia punya air sendiri. Nah itu ke sini, nah, contoh. Yang ini dia ngambil air dominannya ke sini. Yang itu dominannya ke sana. Jarak antara tanaman satu dengan Ini 1,5 kali 2,4. 2,4 di sana. Ya, ini 1,5. Terus ini ada lebar paritnya Paritnya sekitar 50 cm. 50 cm. Dari sini ke sini 2,4. Warnanya. Merahnya dia merah marun. Nah, itu. Ya, adun ini. Berapa Pak
sedompol Kalau tadun mah cuma 800 gram. 800 gram. Pak, ada sana Pak kalau mau mencicipi. Rasanya cobain aja. Tadun 800 gram per dompol. Ya, Satu pohon dapat berapa dompol Pak? ini masih kecil makanya nggak. Sensasinya ya. Oh, ini belum matang. Tadun wangi banget ya Pak. Kalau ini ada lagi kayak tadi, kayak apa? Halloween tapi lebih besar. Apa ini? Ini longhorn finger. Longhorn finger. Tapi belum matang ya Pak? Belum. Dudung ya. Nah, ini Dudung. sudah lebih enak lagi. Dudung. Cobain ya. Kenapa Pak? Berapa per dompolinya Pak? Nah, ini antara 600 sampai 800 gram. 600 sampai 800. Biar cantik. Nanti enak lagi kalau yang ini. Lebih enak lagi ya dari itu ya. Ya dapet ya ini mah ya. Ya. Nggak akan dapat di tempat lain. Semakin crispy. Ini enak. Aku bingung semuanya anggur di sini enak. Ini belum merah ya. Ya. Kan udah gede banget. Berapa Pak per dompol Pak? Ini mah bisa sampai 1,7 kilo. 1,7 kilo. Rasanya belum matang tapi ya. Nggak tahu ya. Cobain aja deh. Biar nggak penasaran. Biarin masih matang. Daging tebal dan nanti kalau matang full, dia kan emang keras ya. Keras kalau ininya mah keras di awal. Keras di awal kan ya. Tapi pas Nah, dia ya itu air. lumer gitu ya, lumer. Nah, itu. Makanya sensasinya itu keras dulu di awal, lumer gitu. kotak. Tapi pas di dalam dia keluar airnya banyak dikit. Bicara varian unggulan, kita sedang seleksi. Jadi bukan berarti kita sudah menemukan, tapi sudah ada gambaran bahwa tidak semua varian anggur bisa dikembangkan untuk skala produksi. Karena kalau saya lihat sejarah anggur ini, kita datangnya kan banyaknya dari Ukraina sama Rusia. Jadi dari Rusia, Ukraina ini yang notabene negara yang bukan penghasil anggur terbesar lah di dunia. Yang terbesar malah Cina ya. Cina, Amerika, Prancis, Italia, Turki, yang besarnya itu. Nah, tapi kan waktu itu saya hanya dapat varian-varian Ukraina dan Rusia. Banyak kan saya juga ada yang impor langsung. Nah, kesini saya coba tanam beberapa bisa dijadikan varian produksi. Salah satunya ini yang besar ini kadet. Kadet. Ya, ini kadet. Ini produktivitas tinggi, tahan penyakit. Rasanya Nanti dicobain aja rasanya, jangan dari saya. Kalau dari saya mah pasti enak. kalau Pak Denny sendiri suka anggur yang suka rasanya seperti apa? Eh, Kan ada yang aromanya, ada aroma sensasi mawar, Iya. yang manisnya dominan, ada yang seger. Nah kalau Pak Denny sendiri suka yang seperti apa? Saya suka semua anggur. Suka yang Karena saya penyuka buah-buahan, yang asam saya suka, yang manis saya suka, yang agak sepet juga saya suka. Saya tidak memilih, tapi yang memilih itu adalah konsumen. Kalau saya sendiri dibilang saya suka semua. Kalau preferensi konsumen sendiri biasanya suka yang seperti apa? Banyak, macam-macam. Jadi nanti kalau konsumen itu sesuai selera. Ada yang mohon maaf mungkin lagi penyakit gula ya. Kalau yang lain sukanya yang sangat manis dengan break yang sekian, ada juga saya nggak mau terlalu manis. Nah, berarti kan mereka juga ada nggak mau terlalu manis mah takut bahaya gitu kan. Nah, ada juga yang harus ada asam-asamnya. Ada juga yang memang pure harus manis. Ada yang ingin rasanya kuat. Jadi berbagai konsumen ini, nah berarti dari segi itu kita bisa memilih yang terbanyak yang mana gitu ya. Nah rata-rata mah kalau konsumen biasa yang manis, tapi ada yang harus beraroma aromatik, nanti juga ada mungkin ke depan ya. Kita lagi mengembangkan anggur aromatik yang kalau matang gini nanti dicium aja wangi. udah terasa wangi. Ini salah satu contohnya. Belum, ini bukan Contoh aja ini. contoh. Jadi kalau nanti matang cium gini terasa wangi.
Boleh di spill Pak Jadi namanya? aromatik nanti aja. Itu kan produk saya yang masih saya rahasiakan sebelum orang-orang lain. Berarti banyak banget dong jenis anggur unggulan dari Ada kebun 10, Cangkri. ada 10 produk unggulan kita. Yang merahnya Kadet. Kalau yang ini hitamnya itu Gospi, tapi saya juga mau ganti. Ada satu hal tertentu. Terus nanti ada yang hijau, namanya masih lokal, puntennya mungkin ada yang orang Sunda, nama variannya Dudung. Dudung. Nanti ada khas itu sih Indonesia sudah nyebarin. Kadet, Dudung, Gospi ya. Ya, Oh, ada terus ada yang nanti bentuknya sangat bagus, cantik, ada Julian. Oh, Di situ. apa Pak? Julian. Julian? Ya. Oh, oke. Pak, kalau budidaya anggur sendiri kan di Indonesia itu belum common ya Pak. Nah, kalau dari Pak Denny sendiri dari mulai terjun ke anggur 2020 ya. Nah, itu menurut Bapak dari serangkaian budidaya itu yang paling krusial itu di bagian apa Pak? Penyakit anggur ini bukan endemiknya di Indonesia, bukan tanaman asli Indonesia. Terus terang segi penyakit ini akan lebih banyak diserang si anggur ini gitu ya. Jadi dia sangat rentan sekali, terutama jamur pada musim hujan. Kalau kayak gitu Bapak biasanya ngasih apa preventifnya? Ya itu. Jadi ada, nanti saya sudah mengembangkan dengan pola organik. Kita tadinya kimia, beberapa kimia sudah ada di toko kita pakai. Sekarang kita sudah beralih untuk penanganan hama dan penyakit tadi kita sudah ke organik, kayak memanfaatkan neem oil. Apa? Neem oil, minyak neem Mbak. Nimba. Neem oil, terus ada kayu putih juga ada, terus kayu putihnya ada, minyak kayu putih, Oh, minyak kayu putih, kemudian minyak nimba. neem oil, terus ada kita pakai baking soda, jadi semuanya yang food grade. Oh, Jadi ketika dipetik di sini nyobain sangat aman karena itu bahan-bahan untuk ya organik lah. nah, itu kan berarti di sini menggunakan pestisida organik ya. Jadi buat pengunjung atau konsumen yang mau menikmati anggur dari Cangri ini nggak perlu khawatir ya Pak ya, karena nggak pakai pestisida kimia. Nah, kalau pupuknya pakai kimia atau pakai Tidak, organik? kita malah sudah ada produk pupuk Cangri. Pupuk Cangri. Nah, sengaja karena itu produk kita sudah jual di marketplace, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Cari aja Organik. pupuk Cangri, organik, full organik, dan tidak usah memerlukan pupuk lain lagi. Jadi di sini cukup pakai pupuk Cangri itu aja. Sudah cukup, berbuah baik, bukan seperti di depan Mbak nih sudah ada buahnya. Ya itulah seperti ini gitu. Memang ada perbedaan kualitas nggak sih Pak dari buah yang dipupuk dengan kimia dengan buah yang dipupuk pakai organik? Mungkin kalau organik dia lebih crispy, lebih manis, atau dia lebih tanaman setelah petik juga gampang busuk gitu. Kalau secara tekstur itu pasti bawaan gen. Kalau hal-hal tadi crispy dan sebagainya ada rasa itu ke gen. Tapi yang jelas kemudahan terus tidak tergantung lagi industri. Jadi terserah industri mau naikin pupuk berapa, mau tidak produksi lagi atau mau produksinya banyak, saya tidak peduli karena saya produksi sendiri gitu untuk pupuknya gitu. Jadi kita tidak ketergantungan lagi, kan rata-rata petani ini jadi konsumennya pabrik pupuk dan konsumennya pabrik obat gitu kan ya. Saya nggak mau lagi, kita kan mau jadinya produsen, menghasilkan aja sekalian. Jadi mandiri ya Pak? Ya harus mandiri lah. Jadi pupuknya bikin sendiri, pestisidanya juga bikin sendiri. Ya racikan sendiri lah. Ya. Tapi Bapak mengelola kebun seluas 1 hektar ya? Ini Ya. 1 hektar sendiri atau dibantu banyak orang? Nih kan tadi sudah diperkenalkan, saya ada tenaga ahli, ada sekitar 3 orang tenaga ahli, 3 ada orang manajer, tenaga ahli. terus ada tenaga hariannya, totalnya sekitar 7 orang. Berarti 10 ya? 7 tenaga harian, 3 tenaga ahli. Senang sekali rasanya bisa berjalan-jalan di kebun anggur Cangri milik Pak Denny. Tanaman anggur berbaris rapi di bawah pelindung plastik ultraviolet. Mereka tumbuh sehat dan segar. Nyaris setiap tanaman memamerkan dompolan buah yang ranum.
Dompolan anggur berwarna-warni itu menggelantung apik di para-para. Varian anggur yang dikembangkan antara lain Julian, Kadet, Taldun, Dudung, dan Dubovsky Red. Semua anggur yang ada di kebun anggur Changri mayoritas bercita rasa manis. Jadi, bagi kalian yang suka anggur, silakan berkunjung ke kebun anggur Changri milik Pak Denny. Kalian bisa memetik anggur ditemani petugas yang ramah, kemudian menimbang dan membeli anggurnya. Saksikan perjalanan Trubus di kebun anggur lainnya ya.